Selamat datang di Shift Malam. Kalian lembur kita juga. Kita berdua akan ditemani oleh host yang diam saja ya kali ini. Oh berdua ya? Berdua ya, bersama Lutfi Halimanawan yang lagi pusing guys. Karena sudah pengen liburan ya, Bang Upi. Ya. Sebenarnya waktu ini videonya udah ada, Upi udah nggak di Indo guys. Iya, Dia sudah di Filipina. Udah ini kata Kamboja bukan Kamboja. Belajar tinju sama Pak Wito. Gimana tinju Pak Wito? Kok Pukito ini Pacquiao aja. Pac-Man. Oke, Van. 10.000 like kita latihan tinju di rumah Upi lagi guys. Iya samsak mana kemana Pi? Ada di. Deal nggak? Deal. 10.000 like. Ya, mana yang tunjukin lagi ya? Kita kontenin. Fighting Junkie part 1 ini. Sama si Valen. Iya, mati aing anjing. Jadi ini setelah sekian lama Shift Malam balik lagi ya. Balik lagi Shift Malam guys. Jadi kita berdua yang terlupakan balik lagi Bi. Tepatnya mau nikah tahun ini. Alhamdulillah. Alpi. Doain ya. Amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Kalau kita nikah semua berarti tinggal menunggu keponakan dari Upi. Iya. Amin gitu aja. Mudah-mudahan dilancarkan ya Pi ya. Tahun depan sih baru program kayaknya. Lah, kalau bisa di Jepang Tahun sih kita bikin Upi Junior. Biar kayak Naruto rambutnya. Apa ngaruhnya? Oh alam-alam. Alam. Ini padahal enggak itu enggak lucu sih menurut saya. Terus siapa yang ketawa? Ih, si konten Lagi happy dia. lagi happy. Oh, lagi Udah mau Yoi, respect. Emang maneh doang Pan. Naon goblok anjing. Kita pembahasan pertama nih. Ini ada yang menarik dari Taiwan. Jadi di Taiwan itu ada kepercayaan kalau ada amplop merah jangan diambil. Real. Dan di Taiwan itu banyak amplop merah ditaruh di jalan. Hah? Jadi kalau amplop merah diambil sama kalian harus menikahi anak dari orang tersebut. Tapi kalau cantik Ntar di dalam amplopnya ada foto anaknya, ada uang, dan ada rambut anaknya. Kalau kalian gak setuju mau nikahin dia, hantunya bakal ngikutin. Hah? Jadi yang harus dinikahin adalah arwah orang yang udah meninggal. Siapa dicopot kabel duit soalnya. Emang isinya duit? Sisi hantunya banyak di rumah. Nggak, pulang ke Indo langsung aja. Langsung sukubus gak sih man? Yang ngentin hantu ini. Beli Pajero Strobo dari mana ngambilin amplop? Balik aja juring kan temu tiket. Sama kodamnya kalah. Kodam kalah. Nah, ini padahal sih. Meong. Goblok anjing. Miau. Dan di sini adalah terpercaya kalau misalkan keluarganya tahu arwahnya tidak dinikahi dan kalian menolak, arwahnya sendiri yang ngambil urusannya. Arwahnya ngikutin terus. Enggak, jadi itu tuh arwah orang yang belum nikah terus harus dinikahin gitu. Terus jadi anak pang. Goblok. Enggak beneran dia tuh jadi meninggal sebelum nikah. Jadi makanya dia minta dinikahin. Iya, jadi harus dinikahin arwahnya. Oh. Tuntutan dari kolod. Nah, Okay. sekarang banyak turis yang ngambilin itu. Problem paling besarnya, Bro. Apa? Enggak ada yang mau Turis. nikahin. Kan nggak ngerti ya turis anjing. Oh iya. Terus Kan mana datang kan nggak ngerti dia ngomong apa kan. Ya. Dihantuin lah turis ini. Hah? Iya. Beneran? Tapi pas dia pulang ke negara udah nggak ada hantunya. Oh, enak dong dia dapat duit. Ya dia nggak ngerti juga kan. Dia tuh hanya menganggap ya udah surat biasa. Oh. Mungkin setan di Taiwan ini juga selamat kamu kena prank kata dia. Turis. Ini nggak lucu anjing. Anjing sulit ya anjing sumpah menghibur zaman sekarang ini sulit ya. Emang harus gini-gini anjing. Menikah soalnya. Udah menikah jadi nggak lucu. Kan ngikutin Upi ya. Lanjut. Anjing. Sama lagi. Terus? Nah, pembahasan mana ya? Pembahasan ini mau udah beres apa sih? Ya apa? Itu promosiin Tasya dong. Oh iya dong, ini tas keren banget nih produksian gua guys. Harus tapi. Terus 3 BMW. Ay gila tuh. Nanti di sini ada strobo-strobonya bro. Ini M3 tulisannya. Enggak goblok. SW bingung ya. Stockwing aja udah. Iya. Karena ini M5. SJW. Aing setelah berapa tahun baru baca buku lagi. Asik. Dari Kelihatan tolol. enggak koplok. Dulu tuh Aing tuh kuliah tuh tiap bulan tuh namatin satu buku lah. Manga. Enggak sih bercanda. Buku beneran. Oh gitu. Nah sekarang Aing Bercanda lagi- pun nggak lucu sih. Aing lagi baca buku ini guys. Makanya belajar mana sama orang Apa tuh? The Answer. anjing. Ini adalah buku katanya jawaban atas apa yang Anda inginkan dalam hidup dan bagaimana Anda Saya sales mewujudkannya. buku sekarang. Enggak goblok. Terus gimana? Ini yang mau nge-share nih. Jadi di buku ini katanya ada reasonnya kenapa kalau kita manifestasi sesuatu Kejadian. itu tuh kejadian. Oh, kenapa tuh, Be? Jadi katanya
kalau kita manifestasi ngebayangin sesuatu, kita tuh suka sama sesuatu itu, pengen ke Jepang lah, pengen kemana lah, pengen jadi kaya segala macam. gitu. Bisa. Harus spesifik gak sih? Harus spesifik. Dia tengah waktunya, aing pengen kayak gimana, punya uang berapa, mobilnya apa, itu maneh bayangin katanya tuh. Itu tuh akan mengaktifkan, jadi kayak otak maneh teh punya memori sendiri. Neuron. Ya enggak, ada di tengahnya tuh ada memori sendiri yang itu tuh akan mengantarkan ke tujuan maneh katanya. Bukan untuk mewujudkannya, tapi si eta teh menjadi seperti Google Maps. Oh, jadi ngasih jalurnya. Jadi dia yang ngasih jalurnya. Lucu, tahu nggak? Ada yang lucu. Jadi dulu ada teman aing dulu mobil Civic Turbo dia. Terus waktu itu di parkiran dia ngomong sama aing. Apa? 2 tahun lagi aing harus punya Pajero warna putih. Terus? Punya si anjing. Terus dulu dong. Tapi kan beneran kan? Iya kan? Nggak, itu tuh sebenarnya nggak. Jadi buat beberapa orang tuh si Upi teh koking gitu ya sih. Koking tuh gimana? Koki tuh sombong lah anjing, kayak anjing nih orang ngomongnya saya enaknya. Tapi kalau dia beneran mempercayai itu kejadian, si beneran punya Porsche. Nah, itu tuh ada enggak? Ini tuh ada alasannya ternyata di sini. Apa? Jadi alasannya tuh katanya setiap orang itu setiap hari mendapatkan 40.000 informasi. Setiap hari mendapatkan 40.000 informasi. Tapi yang bisa diserap ke otak kita itu cuma 2.000 satu harinya. Yang bisa masuk ke otak kita itu cuma 2.000. Dan otak itu hanya menyerap informasi yang penting aja. Terus mana waktu itu mikirnya apa? Kenapa bisa kebeli? Aing belum beres babi. Nunggu dulu. Simak motong-motong wae. Nah, terus abis kayak gitu kan 2.000 informasi nih. Nah, kalau di otak kita ditanamkan misalnya aing pengen ke Jepang, aing pengen jadi kaya, aing pengen punya Pajero segala macam. Nah, informasi-informasi yang datang misalnya kayak ternyata ada orang yang datang, bawa informasi, gue mau jualan tas nih. Terus otaknya tuh merasa, oh ini penting nih informasi, dengan gue jualan tas ini atau gue bisa join sama dia, gue bisa beli Pajero-nya misalnya. Iya. Itu affiliate tasnya. Enggak. Ya kalau mau ada boleh lah. Tahu kesana kayaknya. Enggak. Misalnya gini. Terus mana pernah nggak misalnya pakai mobil sesuatu, mana pakai Civic. Tiba-tiba di jalan tuh banyak yang pakai Civic. Kalau nggak pakai motor Beat. Kok tiba-tiba orang banyak yang pakai motor Beat yang sama ya kayak orang. Sebenarnya motor Beatnya itu nggak kemana-mana. Motor Beat itu segitu-segitu aja di jalan. Tapi karena menurut maneh itu tuh menjadi informasi yang penting, makanya walaupun ada motor Beat di ujung sana kecil gitu kan, otak maneh itu anggap, oh ini penting nih, ini informasi penting nih, makanya maneh ngeh. Gitu. Sama halnya seperti kayak aing pengen jadi kaya raya atau aing pengen ke Jepang, gimana caranya aing ke Jepang ya gitu kan. Nah, informasi-informasi yang masuk gitu kan, itu tuh dia otak itu kurasi di mana informasi yang penting yang bisa ke tujuan mana. Gitu. Terus itu terjadi nggak? Jadi, aing kan waktu itu bilang pengen ke Jepang setahun 5 kali. Harus setahun 5 kali. Terus tiba-tiba kerja sama Atlus sama Sega. Tahun ini berapa kali ke Jepang? Baru sekali. Harusnya Pasti 4 kali sih yang tahun ini. berarti sama Aing sekali, sama Alfi sekali. Boleh lah, kita habis nikah ya. Ya. Asik gak sih kita? Iya. Tigaan ya? Tiga ini enaman. Enggak usah, yang cowoknya aja. Jangan anjing. Gitu. Jadi intinya kalau mungkin aja Mane bisa kerja sama banyak brand ya, karena Mane punya ambisi yang gede gitu, tau gak sih? Ya gak sih? Mane pengen bisa jadi kayak sekarang gitu. Aing inget sih dulu waktu Mane ngomong dulu ya, sebelum kenal Mane jauh, kayak si Tete ngomong kayaknya Aing harus, maksudnya Aing tuh pengen jadi orang yang Aing tuh pengen dikenal gitu banyak orang dan segala macam kan. Mane pengen kayak gitu kan dulu. Tapi kan pengen jadi pembalap Aing. Iya, tapi ibaratnya tuh famous lah gitu ya. Tau gak sih, Mane tuh pengen jadi seseorang gitu, dikenal banyak orang gitu ya. Iya kan? Nah sekarang kejadian kayak gitu. Iya, mana pernah ngomong gitu dulu waktu awal Jody, ketemu Jody. Kejadian kayak gitu karena Mane udah mikirin itu gitu. Jadi informasi belum terkenal juga anjing sampai sekarang. Ya enggak lah. Yang nyetir Porsche ya, itu agak percaya nggak percaya tuh anjing. Serius? Oh, soalnya manifestasi Mane. Kayak tapi Mane memang pengen Porsche ya dari dulu. pengen aja masuk ke Porsche kan. Agak nggak percaya pas lagi test drive. Oh. Pas megang setir. Anjing ini beneran gitu. Ada kayak gitu aja waktu ngomongin Porsche. Sama pas rumah sih belum, tapi lumayan sih itu juga pas akad aing agak percaya nggak percaya aja. Rumah yang sekarang. Rumah yang sekarang kayak anjing bisa ya gitu. Jadi, tapi Mane memang pengen rumah yang kayak gitu nggak, pengen itu gitu. lebih ke environment sih, Be. Jadi lebih pengen rumah
yang emang environment lingkungan kompleknya bagus. Hmm. Yang emang depan satpam, double gate. Oh. Terus kayak keluar tempat makan. Terus nggak macet. nggak rusuh, nggak berisik. Nggak berisik. Hmm. Itu orang pengen rumah tuh di gunung. Bener dapatnya di sini. Iya, mungkin ini karena gunung ya, rumah mungkin mana? karena gini, Pi. Karena gini, mungkin otak mana itu udah memfilter. Tau gak sih? Banyak rumah yang lewat dari pikiran mana gitu ya. Yang mungkin harganya jauh lebih murah dan lebih bagus gitu, tapi tidak sesuai kriteria mana ya. bener. Akhirnya mana memilihnya di sini. Tapi yang Iya kan? dipertanyakan sama banyak orang bukan itunya, Pi. Apa? Kayak emang siapa sih yang nggak mau Porsche? Ah, Itu kok yang dapat dia gitu. mungkin mana juga dapat nanti. Iya, cuman proses yang orang pasti penasaran yang nonton ini ya, nonton Oh, ini. mungkin prosesnya gitu loh. Kalau bisa beli ini. Enggak bisa jadi mana ada beberapa kemungkinan yang lain gitu. Bisa jadi mana ada pilihan mobil yang lain. Tapi dari dulu mana pengennya Porsche, tau nggak? Oh, jadi uangnya udah nyampe, dia beli yang bisa dibeli. Gitu. Iya. Oh, ya berarti poinnya adalah uangnya itu kekejar dengan tanpa dia sadar. Iya. Itu loh, mana Iya. nggak nyadar berarti. Iya nggak nyadar karena memang Aing pengen punya Porsche, Aing kerja segini aja nggak cukup. Jadi otak itu terus menstimulasi tubuh kita tuh untuk ayo kerja lagi. Iya kan? Ya udah gitu. Jadi kita mengkurasi sama kayak kita milih pasangan aja. Bener-bener. Banyak pasangan yang banyak kemungkinan cewek-cewek yang datang tapi kita memilihnya sesuai yang kriteria kita Nah, gitu. sih, kalau pengen sesuatu harus yang detail. Misalnya pengen beli jam tangan, cuman harus murah, dapat aja. Nah, Ya karena mungkin banyak jam tangan mahal yang datang ke Maneh dan Maneh tidak memilih untuk itu. Iya sih. Iya tapi kan? hal nggak bisa, nggak. Aing udah nyamperin tokonya waktu itu nggak bisa dibeli. Oh, jam hal tangan apa? Mas? terdetail yang pernah Aing tahu dari Rolex. Oh. Hal terdetail yang Aing tahu dari UPI salah satunya itu sih yang Pajero putih. Iya benar. Soalnya exactly Pajeronya warna putih anjing. Ya, terus kan Aing foto depan Pajero orang ingetnya. Ya, Dulu ya. iya. Ya, Aing upload Instagram, Aing bilang tahun depan harus punya. Sama yang dulu juga kan Aing ke Jepang tau gak? Yang ke Jepang. Yang mana ngetin Jepang? Enggak goblok. Aing ke Jepang, Aing pengen banget ke Jepang tapi nggak tahu gimana caranya. Terus Aing pertukaran pelajar ke Jepang itu dari informasi dari grup lagi sehingga Aing dapat informasi itu tau gak? Iya, iya. Karena Aing tuh punya keinginan pengen banget ke Jepang. Jadi grup ini masukin siapa tahu ada peluang ke Jepang. Grup ini masukin lagi grup ini masukin lagi. Terus ada informasi detail kecil terkait pertukaran pelajar itu. Itu udah gosong kan. Apa-apa. Terus Aing Chill, daftar. anjing. Terus Aing daftar, keterima ke Jepang Aing akhirnya. Tapi Aing ke Jepang gitu juga sih. Iya kan? Ada sih satu manifesting Aing yang paling ultimate. Apa? Apaan tuh? Punya duit puluhan M, ratusan M, terus tinggal di Jepang bertani sambil streaming. Bertani. Beras habis. Berkebun. Lipe solusinya. Itu manifesting terakhir Aing. Kalau mana nanti hidup nih umur 40 tahun mana pengen kayak gitu berarti? Pengennya di kaki Gunung Fuji, dekat Kawaguchiko, terus streaming, main game, sambil kalau misalnya udah beres streamingnya atau pagi-paginya ini berkebun di belakang, kecil-kecilan kebunnya. Rumah cuman berdua sama istri Aing. Mana apa, Pi? Kalau Aing itu pengennya punya rumah di atas gunung juga. Gerbangnya sendiri. Aing punya peternakan sendiri, Aing Ayam. punya kebun sendiri, Aing punya danau sendiri, terus Aing punya solar panel sendiri, terus Aing hidup gitu-gitu aja. Turun ke bawah tuh cuman buat ngurusin bisnis ya udah gitu, tau gak sih? Kalau Aing di Indonya udah ada yang ngurus. Udah ada yang Karena ngurus. sekarang orang punya celing, punya banyak lah kan. Selevel orang. Oh, dia sih level skontolin. Selevel dia di perusahaan YouTube Aing. Kan celing. Anjing ganteng banget. Kan celing. CEO. Oh iya. CE-nya celing. Kalau Mane mau gimana, Pan? Mane mah pengen akan tetap terkenal dan Nah, ini ya. Dia pernah bilang Apa? pengen nyewa striptease. Oh, striptease. 40 biji, dia tuh di kapal yak sambil nyewa villa di Bali. Oh, benar. Oh, Enggak anjing. Nggak, Ria. Aing pengennya apa? Aing pengennya hidup di Bali, tenang, terus nggak ada di sosmed, udah. Aing nggak mau upload sosmed sama sekali, hilang, terus udah di Bali hidup tenang tapi duitnya banyak. Mana pengen bilangnya pengen ini ada stripper waktu itu. Kan belum mau nikah waktu itu mah. Oh, sambil ada kapal yak. Di kapal ya, terus ada Iya. chef sushi pribadi, susinya ditaruh di badan cewek Nah, banyak. itu Nah, mana mau gitu. Om itu Ji, kan dulu anjing. ada kan restoran gitu di Jakarta? Ya ada di Jepang juga. Oh, kan sekarang gitu. Enggak mau. Aing maunya di Bali, hidup tenang, jauh dari huru-hara. Terus dekat pantai, Aing nggak mau di gunung. Nah, ridho. Begitulah. Jadi Ya. kalau misalnya memang teman-teman di sini yang lagi buntu kayak gimana, mungkin aja informasi kalian tuh pengennya kayak gimana itu
masuk gitu, tapi kaliannya nggak ngeh gitu. Manifestasinya harus bener berarti Iya, ya. kita harus menentukan tujuan kita mau kemana, kita akan seperti apa kayak gitu. Tapi ini buku bagus ya, Pi. Tapi si Upi nggak perlu itu sih. Kenapa? Apa? Buku ini udah nggak perlu ya si Upi menurut Aing. Apa gitu goblok? Ini udah menjalankan 60% bukunya ini. Kali ya. Aing pernah Tapi- baca buku kayak gini juga. Tapi satu hal ya yang aing lihat dari mana ya, Pi, ya? Dari YouTube ya. Dari karir mana di YouTube dan segala macam. Mana itu kadang ada beberapa hal yang aing tuh nggak kepikiran. Terus kayak mana itu mengambil sebuah keputusan yang tepat. Aing nggak bisa ngomong lah keputusannya apa menurut aing ya. Mungkin karena mana punya planning yang jelas, mana itu mau nge-YouTube kayak gimana, mana mau bagaimana mana ada di depan kamera, mana viewer itu pengennya lihat mana kayak gimana, mana itu kayaknya udah jelas ke situnya gitu. Makanya mana itu bisa, oh ini yang harus kesini, oh yang harus kesini, yang harus kesini. Jadi tepat gitu. Yang kerja sama Aing. Gimana Ling? Apa lagi nanya? Udah bahasa tuh fantasi Upi dijelasin mana. Oh surat ya. Enggak, tapi maksud orang kayak mungkin karena kita juga punya tujuan, kita punya manifestasi mau kemana, tujuannya jelas. Jadi otak kita itu udah punya Google Maps sendiri gitu, Ya, arahnya mau bener sih, kemana. Tapi hampir semua orang terkenal tuh dari manifestasi. Iya kan? Mau tau gak Jim Carrey dulu tahun 90 dia nulis surat terus ditaruh, cek nggak? Cek. Dia tulis $10 juta bayaran main film-filmnya nggak ditulis film apa. Dia taruh di dompetnya. Terus 5 tahun kemudian dia jadi artis gede. Terus tahun 95 dia main film The Mask, tau nggak? Tahu Aing. Bayarannya 10 Aing juta. nonton The Mask. Yang Yang ini kan apa sih yang It wasn't me. It was the one I met. It wasn't me. It was the one-armed man. Aing suka banget film itu. Iya, yang suka banget. Keren banget. Ma, Aing itu ekspresif karena Jim Carrey. Kalau mana sadar muka-muka Aing ada. lucu ya Jim Carrey ya. Aing suka juga ya. Nonton film itu The Mask. Filmnya tuh apa aja sih? Jim Carrey itu apa sih filmnya? Banyak anjing The Mask, ada Ace Ventura. Ace Ventura ini lucu banget anjing gitu. Terus yang dia jadi Tuhan tuh Oh, Bruce Almighty. terus Almighty. Ya. Itu Jim Carrey nih. Terus contoh selanjutnya adalah Kurt Cobain. Kenapa tuh? Kurt Cobain ini aneh banget. Jadi Kurt Cobain itu sebelum dia terkenal dia selalu ngerekam di mixtape. Di mixtape dia ngerekam kesehariannya. Terus dia ngerekam kayak musik-musik yang dia bikin yang ntar akhirnya jadi musik. Terus tau gak pas ditanya kenapa dia ngerekam itu? Karena suatu hari nanti orang bakal denger. Dia manifestasi sejauh itu anjing. Dan akhirnya semua rekamannya dia itu dimasukin jadi dokumenter Montage of Heck namanya. Jadi yang selama ini dia lakuin berapa puluh tahun sebelumnya itu, sebelum dia terkenal dia udah tahu dia bakal terkenal. Oh iya, terus di buku nggak, di buku ini ya ditulis ya, di buku ini tuh ditulis. Jadi dia itu research sama beberapa orang yang sukses. Terus Ada orang yang menengah, ada orang yang sukses, sama ada orang yang sukses. Ada orang yang suksesnya sukses luar biasa. Jadi persentasenya itu 30%, 10% sama 1%. Kalau yang 30% itu memang karena kerja keras. Yang 10% karena dia melakukan manifestasi. Dan yang crazy rich ini, yang dia cuma 1%, dia itu Warisan babe. enggak goblok. Iya bisa jadi. Tapi dia itu selalu menuliskan apa yang dia inginkan. Jadi selalu dia tuliskan. nih lihat Travis Scott 2011 dia bilang apa anjing di Facebook? Di Twitter. One day Travis Scott will be somebody. Bener anjing? Iya. Oh my god. Ditulis. Ditulis. Ada nih di sininya. Berarti dia bener dong nulis ini si Travis Scott. Ini ada nih di sini nih. Pokoknya tuh intinya dia itu yang sukses itu yang menulis gitu kan. Oh ditulis. Berarti yang harus nulisin. Ya menurut buku ini sih harusnya ditulis ya. Dia muka kayak ikan aja sukses tuh. Ya apalagi muka kayak mana kayak gitu anjing. Tos dulu. Kata si Upi bang ayam. Ya Mr. Beast juga gitu sih. Ya intinya itulah. Ada di buku ini. Pokoknya cukup inilah dibaca buku ini. Keren banget sih menurut aing. By the way pembahasan selanjutnya masih mau dilanjut apa? Ini ada pembahasan soal si Upi bakal tertarik. Apa tuh? Ini berhubungan sama yang Upi paling sangein di hidupnya. Apa tuh? Apa? Naga. Betul. Naga. Kenapa Naga tuh? sekarang jadi apa? Bonar. Ular. Oh. Jadi ada satu hari orang berusaha memasak ular kobra Indonesia. Terus? Ular kobranya ini dipotong. Dia motong, kepalanya kepotong pet, udah kepalanya taruh sama dia di ujung. Ini chef nih, chef yang berpengalaman dan sudah biasa masak ular. Waktu badannya sama dia udah diproses, digoreng, udah ditepungin, udah mau jadi. Dia mau buang kepala ularnya. Kepatok ya? Kepala ularnya matok anjing. Iya. Padahal udah buntung. Iya. Dan dia mati 30 menit kemudian. Iya. Ngerti. Shit man.
Yang King Cobra anjing. yang Viper juga itu kalau nggak salah kepalanya masih hidup seminggu. Emang iya? Viper iya kalau kepalanya dipotong itu Dot. masih hidup seminggu. Viper ya, Drake. Lah Drake. Oh. Itu the most apa namanya? Enggak sih, paling beracun Black Mamba anjing. Black Black apa? Black Mamba. Terus tau nggak? Dulu kita mundur sedikit ke zaman ini apa namanya? Egypt. Ada 2 teori yang menarik nih. Kenapa toh? Jadi yang pertama ada makam Tutankhamun, tau nggak? Firaun, Tutankhamun tuh Firaun. Makam Firaun ini disegel dan tidak pernah terbuka selama 1000 tahun lebih. Enggak 1000 berapa ratus tahun. Segelnya itu akhirnya dibuka. Segelnya nih, foto segelnya ya. Nih, 3.200 tahun tidak pernah dibuka. Si segelnya? Segelnya lihat bentuk segelnya. Ah ini mah kayak talian aja biasa. Enggak anjing, bukanya nggak bisa biasa. Ah, Emang iya. Ke alat berat yang bukanya nih. ah, Serius. itu tambang doang kan? Kelihatannya. Ternyata Sekarang pertanyaan orang yang banyak apa coba? apa? Apakah segel sekuat ini dibikin supaya orang nggak bisa masuk ke makamnya? Apa supaya Dia nggak keluar? sesuatu yang ada di dalam situ nggak keluar? Jadi sewaktu ini dibongkar, nggak lama Perang Dunia 1 bangkit si Kumis. Karena harus itu nggak bisa ini. Si Kumis bangkit. Terus masalah bumi itu nggak berakhir sampai tahun 50 aja. Akhirnya apa? Perang dingin lanjut Amerika sama Rusia. Covid. Itu semenjak dibuka ininya anjing segelnya. Jadi sebenarnya pertanyaan orang, kemarin ada yang bikin teori kan di Reddit. Is it hold something inside from outside or outside from inside kan? Benar. Jadi apa yang dia jaga? Dia menjaga sesuatu di dalam itu nggak keluar, apa menjaga supaya orang nggak masuk? Ini makamnya udah dibongkar kan? Udah kan pada mati langsung penelitinya. Hah? Iya. Itu udah pernah dibahas. Jadi ada 3 lah ya gitu lah. Nah terus teori yang Cleopatra paling juga baru. baru kebuka itu teori yang kedua. Cleopatra ngomong nggak, karena dia nggak punya. akan ada yang bisa menemukan makam saya. Ntar, dia Iya punya kan? ketakutan tertinggi adalah makamnya pas dia meninggal bakal diperkosa jenazahnya sama orang. And it happen ya, karena Marilyn Monroe itu sudah meninggal dia jenazahnya. Hah? Iya, dibongkar makamnya Men, orang seaneh itu anjing. Nekrofilia. Oh, terus? Terus dibilang, saya akan dimakamkan. Tidak ada satu lelaki pun yang akan pernah menemukan makam saya. Cewek kan yang Kemarin yang nemuin makamnya cewek yang menemukannya. Kok bisa sih? Ya karena sumpahannya dia gitu. Terjadi aja. Ketemu di mana makam Cleopatra? Masih di kompleks piramid ya. Iya di kompleks piramid, tapi kayak labirin terus. Soalnya kalau di Kewaluyaan main panik juga. Kemarin lain dong. Dekat sawah. Deket sawah sih nanya. Anjing ada Cleopatra gitu. Nah sekarang semua yang terjadi di zaman itu kemarin yang sempat ke Jogja kan. Di era yang sama lah kejadian ada Prambanan, Candi Prambanan, tau kan? Gak bisa ya. Prambanan kan? Terus? Dekat sebelum Prambanan ada namanya Ratu Boko. Ratu Boko ini adalah pemukiman yang isinya kerajaan bapaknya Roro Jonggrang. Terus? Tahu nggak? Tahu. Tahu Ratu Boko lah, mana kan di Jogja dulu tinggal. Tahu. Ratu Boko ini punya 2 versi. Oh, Liverpool tuh masuk tuh. Harusnya Liverpool. Oke. Ada 2 versi. Ratu Boko ini sebenarnya punya raja jahat yang jadi bapaknya Roro Jonggrang dibunuh sama Bandung Bondowoso. Akhirnya bikin Prambanan. Satu lagi adalah Prambanan dibikin karena Ratu Boko ini adalah penjahat. Kayak di film Exuma lah, yang jahat, yang raksasa jahat gitu yang ngebunuhin orang. Sekarang pertanyaannya, teknologi dari mana dan siapa arsitek waktu itu anjing? Karena placementnya Ratu Boko di atas Prambanan. Ratu Boko, jadi Prambanan dibikin supaya tetap bisa mantau pedesaan Ratu Boko. Siapa anjing arsiteknya, tahu dari mana anjing cara ngebangun kayak gitu? Tahun berapa sih? 700 Masehi. Sebelum Masehi. Anjing. Berarti ILISM dong. Masih ada apa? Bisa ada T-Rex. Wah anjing ini orang. Emang Idiot T-Rex mah aja. enggak lah. T-Rex 5 juta tahun yang lalu, Pi. Siapa itu? Kok dia bisa buka pintu? Emang bisa. Kemarin buka saham, Pi, di BCA. Silakan Marco masuk. Selamat datang Marco. Selamat datang di shift malam. Terus? Nah, pertanyaannya sampai masuk ke bagian arsitektur dunia lah, sampai maksudnya benar-benar ke peneliti. Sebenarnya dulu kalau emang ada arsitek disebutnya apa dan kenapa arsitek bisa tahu penempatan anjing. Sama ada
apa namanya pondasi itu kan ilmu yang susah. Harusnya ini informasi yang gampang mana terima lah. Kenapa? Karena kan Uyut Mane arsitek pertama di Indonesia. Ya kan, itu masih pertanyaan buat semua orang juga aja. Iya kenapa dia dinobatkan sebagai arsitek pertama di Indonesia, sedangkan banyak arsitek yang lain. Arsitek Indonesia pertama di Indonesia, bukan dia itu orang Indonesia pertama yang jadi arsitek. Oh. Ada nama jalannya di Semarang, Apa nama jalannya tuh? Atmodirono. Oh. Untuk Enggak, anjir. Atmodirono dari Ibu Aing dia. Terus kenapa bisa bangunan-bangunan semua ada piramida di semua negara, Pi? Terus arsitekturnya siapa yang nempatin? Kan Gunung Padang juga gitu ya? Iya, siapa nih? itu kan belum dibuka itu. Belum. Menurut mana apakah itu benar? Dulu tuh ada arsitek satu yang kayak semua dunia tuh harus piramida bentuknya gini. Yang netapin siapa nih? Mungkin ada aturannya dulu. Who make Nggak, informasi? kayaknya feeling orang karena teknologi yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Ya, dulu. Ya kan? Jadi misalnya dari Timur Tengah nih datang ke Indonesia gitu kan. Gimana sih cara bikin begini? Oh, bikinnya begini dan desain yang bisa dilakukan itu adalah yang possible itu yang piramida gitu. Tahu nggak? Umur Candi Borobudur sama Prambanan itu udah berapa tahun ya? Oh, nggak tahu tuh kayaknya. Berapa ya? Sama kan kayak kita mainan masa kecil kita tau gak sih? Hampir mirip-mirip semuanya. Kayak main kelereng lah, main apa gitu kan. Mau yang di daerah ujung, mau daerah mana kayak gitu kan. Ya gameplaynya sama lah. Informasi zamannya. Pi. Iya, tapi maksudnya tuh gameplaynya kan sama gitu. Siapa yang ngasih tahu gameplaynya kayak gitu? Tau gak? Ya jadi sama aja bangunan juga datang sini udahlah begini. Terus orang untuk mengeksplorasi dan nyari referensi yang lain tuh nggak ada, tau gak? Menurut Aing sih Kayak gitu ya. Metanya gitu. Iya, jadi dia dapat informasi begitu, ya udahlah kerjain aja begini karena itu informasi. Kalau sekarang kan kita bisa milih-milih, akses informasi banyak. Iya nggak? Make sense. Jadi gini, ini ada next. Sorry. Aing belum sempat membahas ini. Ini berhubungan sama Backroom. Jadi sebenarnya Squid Game itu diambil dari kisah nyata, tau gak? Ah, beneran? Ya. Jadi tahun 80-an. Hmm. Sekarang bangunannya ada yang udah mulai ketemu. Jadi ini bener-bener fucked up, man. Ini anjing distopia parah lah, kehidupan distopia. Mungkin mana tahu, mana sering main game kan. Jadi kehidupan di mana sebenarnya kolapsnya karena kalau di kasus ini ya orang kayanya terlalu OP dan orang yang di bawahnya terlalu Ini apa? Gitu lah. Lemah. Jadi Memang. mereka tuh kayak nyari hiburan gitu. Oh. Jadi mereka mencari orang yang benar-benar butuh uang dikumpulin. Ya bunuh-bunuhan. Oh, terus nanti untuk kesenangan mereka sendiri. Iya, untuk hiburan. Karena mungkin duitnya udah buat apa lagi kali ya? Di Korea banyak manhwa kayak gitu tau. Hoax. Manhwa, Oh, manhwa ya. komik-komik kayak gitu. Jadi emang isinya tuh orang-orang kaya yang kayak Hunger Games kan juga gitu. Semi kulturnya mereka juga aja maksudnya. Korea. Iya. Iya, ini banyak banget yang kayak gitu. Jadi itu terjadi tapi nggak pernah ada banyak buktinya, cuman gedung-gedungnya korban-korban yang ngomong karena saking kayaknya orang-orang nggak bisa di ini. Iya sih. Mungkin karena gini ya. Mungkin karena orang udah bingung lagi orang kaya nyari hiburan kayak gimana, tau gak sih? Bener. Aduh. Jadi orang-orang kayak gini udah another level lah. Kayak anjing dia menderita nih, lucu juga ya. Jadi humornya udah beda anjir. Tau gak sih? Karena semuanya udah kebeli kayaknya. Bisa jadi lah. Ya bener. Mungkin. Iya. Nah, hantu Jepang gimana, Pi? Pernah lihat nggak hantu di Jepang? Kayaknya Pernah. kalau Aing di luar negeri juga kayak aman-aman aja gak sih? Masih Mau dulu dia- juga, Aing jarang ada kisah mistis sih hidup Aing. Iya, Aing juga jarang sih ada kisah Aing di mistis. Singapura diikutin anjing. Diikutin siapa? Ini beneran. Jadi ada daerah dekat Promenade nama daerahnya. Ternyata dulu tentara Jepang waktu ngejajah itu kan sampai Singapura juga. Tentara itu ada yang sampai mendaratnya di sana. Dan Aing nggak tahu lah menghabiskan apa gimana lah, pokoknya banyak sejarah kelam juga Singapura tuh. Jadi waktu itu pulang jam 3 pagi, terus teman-teman Aing tuh udah di hotel nungguin. Mabok. Enggak mabok. Aing tuh ke bawah, ke 7-Eleven. Mau Terus? cari makanan, si paling khas Singapura tuh apa anjing? Apa? Setelah mana makan di Irvins. Singapura sama di Jepang mana Pan? Jauh Jepang. Iya, iya enakan Iya, Jepang ya. Konbini Jepang lebih enak lagi kan ikan-ikannya juga. Ah, terus. Aing lagi mau jalan, tiba-tiba ada langkah. Harusnya kalian ingat aja cerita ini. Truk, kami anjing terus Aing diem. Terus langkahnya masih jalan terus. Terus Aing belakang. Wah, ada 2 boti anjing lagi jalan. Aduh, Cowok pegangan tangan kan jalan. malas. Kayak wah ini tuh udah deg-degan anjing, boti doang katanya untung. Bisa ditonjok lah ya. Ya masih bisa ngelawan lah 2 mah. Tapi botinya dua-duanya boti anjing. Kan biasanya satu laki satu boti enggak sih? Iya. Ini dua-dua boti kayak udah jalan aja lah boti. Enggak lama langkah lagi tek. Wah, anjing nih. Terus Aing pas berhenti ngelangkah, itu juga berhenti.
Cek anjing nih Boti mau nargetin aing. Enggak, mungkin dia juga takut sama Maneh kali. Tar dulu. Daerah ini tuh daerah pasar yang memang sepi kalau malam. Oh, Bronx bukan? Semi Bronx lah. Oke. Tapi Bronxnya Singapura tuh tetap bagus. Aing lihat ke belakang. Loh, ada siapa? Loh, dia kemana dong buat itu? Jalan aing. Aing jalan kan. Jadi karena gangnya rada mantul bunyinya tak langkah aing kedenger. Pas aing jalan cetak enggak lama ada langkah ada telat 2 detik tak. Saya lihat belakang lagi enggak ada. Aing nyalain kamera depan HP. Sesuatu kayak bikin vlog gitu. Terus aing langsung gini lagi HP-nya. Aing mikir. Ternyata waktu beberapa hari sebelumnya pernah ada yang ngomong legenda di Singapura suka ada tentara subuh-subuh jalan. Oh. Tentara Jepang jalan. Aing jalan lagi lah, cetak, rada lama. Dia langkahnya adalah makin ngedekat, lari aing langsung anjing ke 7-Eleven. Terus aing sampai 7-Eleven Enggak mister gitu enggak? Aing bukan Maneh, Pi. Oh iya. Hot water one please. Nah, fuck you anjing. Aing ngomong walawe aing. Walawe. Terus Ke 7-Eleven, terus aing capek, aing langsung kayak lari kecapean gitu. Terus dia nanya kenapa sih? Yang bilang sih, gua tadi jalan ke daerah sana. Terus kayak ada yang ngikutin. Terus gua nanya apakah ada penjahat ya jam-jam segini. Terus dia bilang, terus dia kayak ketawa gitu sambil bikinin aing mie. Udah rada tua pegawainya. Itu mah rada biasa lah di sini. Terus gue langsung kayak, oh anjing berarti ada penjahat dong di Singapura. Dia bilang enggak, itu bukan penjahat. Tapi emang mitosnya di Singapura tetap ada. Masa dari mana? Dia kan tanya kurang lebih kayak gitu. Terus gue bilang dari Indonesia. Oh iya di Indonesia kan jam-jam segini juga rawan. Terus langsung kayak fuck man itu apa anjing? berarti Maneh lihat terus Maneh enggak? Kalau dia ketawa, berarti dia aing bukan orang pertama yang ngalamin itu anjing. Nangkep gak? Iya. Secara logik ya, kalau dia udah bisa ngetawain terus kayak itu udah biasa. Berarti ada orang sebelum aing pernah ngalamin hal yang sama anjing. Berarti wajar situ. Exactly bro, what the fuck is that? Ini persis sama yang kemarin teman aing datang. Dia baru cerita mungkin 3 hari yang lalu ke tempat orang. Siapa? Tapi ini positif. Jadi dia itu katanya HIV. enggak goblok. Dia udah 1,5 tahun istrinya tuh nggak hamil. Udah susah banget hamil. Terus akhirnya dia tuh desperate kayak gitu. Terus pergi ke orang yang soleh. Enggak beneran soleh katanya. Dia pergi ke satu pondok pesantren. Baik. Iya pembaik lah gitu. Memang orangnya soleh. Saya mah cuman pengen minta didoain aja deh. Karenanya minta doa bareng lah kita misalnya. Oh ya udahlah datang aja dia ke sana ke satu pondok pesantren. Dan Maneh tahu pondok pesantrennya ada di mana? Bogor? Enggak, bukan. Oke. Ada hubungannya lah sama yang sana. Dulu. Nah, terus dia ketemu sama orangnya. Perutnya tuh dipegang katanya. Perutnya tuh digini. Kamu pegang, tolong pegang perut istri kamu gini. Terus si ustadznya megang kayak gini. Ya udahlah kita berdoa ya katakan. Ya tolong semuanya di sini tolong aminin katakan. Ustadznya berdoa. Amin. Dia sendiri yang ngelihat. Ih kata kayak ada 30 orang kata dia tuh kan yang ngaminin doa dia itu. Ada berapa orang? Nah pas udah beres doanya, pas ngeliat itu paling cuma 7 orang yang ngantri di belakang tuh. Tapi dia ngeliat di pelupuk kanannya tuh kayak pas dia ngeliat tuh kayak ada 30 orang yang ngaminin tuh amin. 1 minggu setelah dari situ istrinya hamil bro. Gila. Sama itu kayak gitu. Bener. Tapi dia positif. Anjir, berarti itu siapa yang ngaminin? Bener. Itu jin baik. Pembaik. Gila tapi keren juga. Baru 3 hari yang lalu dia datang. By the way, gue pengen nanya deh. Ini menanya ke penonton sama nanya ke kalian berdua. Kalian ada yang pernah kaligata gak sih? Pernah aing dulu kecil. Itu normal gak sih ke orang? Mana pernah gak? Setelah sakit sih aing dulu. Kalau udah sembuh kayak gini. Yang bentolnya banyak banget. iya anjir. Aing dulu kalau habis beres sakit, tandanya kalau aing sembuh kaligata. Gak pernah. Itu normal gak ya? Kok gue ngalamin sering banget dah waktu kecil. Kalau waktu kecil mah iya aing juga. Tapi sekarang bukan cacar, ini bukan cacar loh. Iya, mana mah cacat kan. Amit-amit. Kayaknya kena ulet bulu aing. Beda. Ulet bulu mah yang bentolnya gede banget ya. Di sini pernah. Gede deh. Masa itu. Jelek anjing. Ya tapi kalau dulu mah aing sering banget kaligata. Kalau udah beres sakit aja pasti kaligata. Berarti udah sembuh. Berarti normal ya? Bukan aing normal kalau katanya kaligata tuh disentuh jin, Cok. Bah, katanya. Badannya tiba-tiba biru katanya.
biru atau Kaligata atau apa ya, ketabrak gitu. Touched by a ghost, bro. Oh ya, terus kayak ada film hantu yang sangat menarik ya. Pokoknya kalian harus nonton ini, nama filmnya ada Nosferatu. Kalian ada yang pernah nonton SpongeBob? Ini SpongeBob. Ya, yang terus itu Nosferatu kan. Kan udah pernah dibahas dulu. Beda. Ini ada fakta menarik. Jadi film ini baru di refurbish tahun 2024 di Indonesia Februari 2025. belum rilis dong. Belum, Nosferatu. Yang fakta paling menarik dari film ini apa coba? Apa tuh? Film ini sebenarnya udah dihancurin. Jadi yang nyelamatin film ini dulu tahun 1918 filmnya tetap ada, 1929 tetap ada. Apa coba? Apa? Bajakan. Jadi Nosferatu itu tahun dulu pernah ada yang nulis novelnya tahun 1910-an apa 19 berapa. Novelnya namanya bukan Nosferatu. Orang ini baca novel, dia bikin jadi film. Filmnya tuh sebenarnya nggak terlalu laku. Tapi filmnya ini banyak dibeli sama apa sih, misbar lah, bioskop misbar guys. Dulu ada lah Grimis bubar tuh namanya. Karena gak laku. Tahu kan? Tahu. Dibeli untuk disiarin di warga-warga sekitar. Nah, saking bagusnya film itu tahun segitu, itu memorable parah. Sampai orang yang punya novel nggak tahu, akhirnya dituntut. Produsen filmnya dibilang akan menjanjikan untuk menghapus semua data yang mereka punya. Dihapusin semua filmnya. Tiba-tiba 3 tahun kemudian di Amerika ada yang nyetel itu di bioskop. Ternyata ada orang yang ngebajak diem-diem nggak bilang, terus dia jualin. Terus 5 tahun kemudian film itu ditaruh di museum anjing karena berharga ternyata film. Fuck nggak anjing. Jadi dia film yang merubah sinematografi dunia tuh itu horor dulu, Nosferatu namanya. Jadi yang nyelamatin adalah orang yang ngebajak anjing. Sampai sekarang di refurbish lagi tahun 2024 100 tahun kemudian. Oke, kita tunggu ya filmnya, berarti Februari nonton ya. Iya. Lucu tapi ya. Oh, yang ini yang tahu ini mah. Agak dikit mirip celing sebenarnya. Bang matiin lampu di Coba link. Iya. Ini kayak di belakang banget anjing celing. Jadi dia vampir, ceritanya itu dia vampir dari keluarga kerajaan. Tapi kenapa gitu bentuknya ya? Jadi kalau malam berubah, Pi. Jadi gini. Oh, ini malamnya. Ya. Dia ganteng. Aslinya B aja. The OG Vampire. Nosferatu. Itu cerita. Oke, kita cerita. Jadi terkadang perbuatan buruk kalian itu menghasilkan hal baik aja. Contohnya membajak. Membajak itu. Iya. Clippers sebenarnya itu hal yang baik. Coba kalau dulu zaman-zaman film pasti rusuh anjing kalau dulu. Dulu aja aing pernah iseng-iseng nge-clip film. Masukin ke YouTube tahun 2011. Iya, pasti pakai langsung. not anjing copyright lah. Sekarang aing bersyukur ada yang nge-clip anjing. Iya, benar. Jadi itu bukan pembajakan, kalau sekarang kan kita sebutnya clippers. Benar. Begitu. Berarti benar dan salah itu dari hasil atau dari perbuatannya? Hasil lah. Hasilnya ya. Tuh. Tergantung merugikan nggak? Oh iya. Kan kalau orang nge-clip mah aing bahagia. Beda dong. Tapi dulu kalau film-film di klip ya rugi. Ya nggak, itu makanya nggak ngerti aing. Udah, Pi, ada pesan terakhir, Pi? Aing nggak pernah ngeliatin sisi ini ke penonton sih sebenarnya. Baru berarti. Kan jadi sekarang lagi rehat konten, rehat streaming. Cuman Fandi itu baru bisa kesini hari ini. Itu. Jadi kayak didongengin nih tadi tidur. Lumayan. Aing tuh agak aneh ya. Cuman kalau misalnya lagi istirahatnya itu tidurnya itu bisa lama, 13 jam, 14 jam. Main hari ini tidur berapa jam? Pokoknya yang baru bangun jam 7 malam tadi, tapi tidur jam 3 pagi kemarin. Anjing. Cuy. 12 jam. 15 jam mana tidur anjing? 12 jam. Kelo anjing. Dan hampir tiap hari kayak gitu. Ya ada waktu-waktunya memang harus istirahat lah ya. Ya, kadang tuh badan Aing tuh kalau misalnya lagi hari kerja ya, lagi peak season, itu tuh beneran kayak mesin yang dinyalain terus aja. Dinyalain terus. Jadi kadang kalau misalnya lagi lagi istirahat gini tuh kerjanya cuma nonton film, baca buku, dengerin lagu ini apa? BMTH. Bukan BMTH mah buat Sakit karena orkestra. bukan orkes ya, tapi ini bukan jazz juga namanya itu. No Limit. Bukan. Bossa Nova. Bossa Nova. Anjing, aing suka Bossa Nova, Bro. Berarti di waktu yang sama sebenarnya Aing sama Upi burnout. Aing juga sebenarnya lagi burn out sih. Aing lagi burnout sebenarnya. Itu ya bedanya kalau Upi yang ngehidupin dia lagi semangatnya itu streaming.
Aing kalau lagi terlalu di-push untuk konten aing burn out anjing. Jadi Kalau nggak lucu. itu kemarin itu lagi burn out juga sih. Terus aing baca buku ini, makanya aing yang ngeluarin yang challenge 100 juta. Dalam 1 bulan. Kayak ini yang ngebakar semangat aing lagi. Aing tes aja coba deh Kita wallpaper lain ucing deui. Iya udah ganti. Iya dong. Dia mengkhianati kucing-kucingnya. Pengkhianat anjing traitor. Enggak, ini gara-gara waktu itu aing mau minta izin apa gitu sama si Jenny. Terus kayak pagi-paginya aing screenshot dulu. Ini wallpapernya udah aku ganti ya. Terus kenapa gak diganti lagi? Terus dikirimin ya belum aja. Terus dikirimin sorenya aing minta izin. Nah dia gak marah, aman aja udah. Gitu. Stres anjing. Gitu. Pesan buat 2025 nih dari kita semua. Dari Upi dulu deh. Apa ya? Nggak ada sih, Aing tuh nggak pernah punya resolusi tiap tahun. Wah, ini bukan resolusi anjing. Apa? Pesan aja. Ini aja Tetap semangat, tetap hidup, tetap bernapas. ngebuat penonton lah. Pesan-pesan apa sih? Nah 2025 apa nih? Apa yang akan maneh Bukan harapkan kita doang, dari kayak viewer gitu. Harapkan viewers tuh gimana? Ini contoh aing ya. Aing berharap semua yang nge-clippers tahun ini, yang nge-clip tahun ini bisa kaya, bisa menghasilkan dari klipnya yang dia udah support kita semua. Amin. Terus YouTube tuh tetap berkembang, jadi kita semua termasuk klip, termasuk semua yang berhubungan sama konten tuh masih bisa hidup dari situ gitu. Dan alter ego masuk playoff. 2025 keep send aja sih. Gibson tuh apa? Keep send tuh tetap waras aja ding. Oh, say. Oh, Sane. Iya sih. Keep send aja. Tetap waras ya. Itu susah sih. Penting sih guys itu apa namanya mental. Soalnya kalau udah capek dipaksain terus bahaya anjing. Ada sesuatu yang meledak. Aing tuh kemarin udah ngegas banget kan. Iya kelihatan aja waktu akhir tahun. Mesin Aing tuh udah panas banget, makanya lagi didinginin banget nih sama ini. Dingin banget nih sama Aing. Dingin banget. Ngenael anjir. Kalau orang mah kayaknya beberapa tahun ini tuh kayak lumayan berat juga sih. Daya beli turun, kayak orang-orang juga pada stres gitu. Ya mudah-mudahan 2025 itu makin membaik, tau gak sih? Kayak orang tuh bisa explore hal yang baru. Aing tuh pengen balik lagi suasana tuh bukan kehidupannya kayak 2019 sebelum 2020 deh. Itu nggak terlalu ini sih. Aing dari hidup yang sekarang kalau sebenarnya. Kalau orang sih maksudnya dari segi ekonomi dan yang lain-lain ya kayaknya lebih better di bawah tahun 2020. Aing ngerasa kayaknya beberapa tahun ini tuh kayaknya long covid gitu tau gak sih? Kayak aftermath-nya covid dari ekonomi. Makanya sekarang tuh lagi recover. Kalau memang kita berhasil lewat itu ya oke lah balik lagi gitu. Udah 5 tahun nih anjir. Gak kerasa loh. Tau gak kerjaan Aing selama rehat ngapain aja? Nonton Let's and Go, nonton anim-anim Cebokuro-chan yang zaman dulu Aing kecil. Tau gak sih kalau faktanya kalau cowok tuh lebih susah untuk ngelepas nostalgia masa lalu daripada cewek. Iya sih anjir. Iya. Jadi ada sebutnya apa ya? Pokoknya titik jenuhnya cowok itu ketemu sama titik nostalgiknya selalu. Jadi gimana tuh maksudnya? Kalau si cowok nih buat cowok, biasanya di hidupnya lagi bener-bener jenuh parah mampus. Dia balik lagi ke Dia masa cari lalu. sesuatu yang bikin dia bahagia dulu. Oh. Semudah itu anjing sebenarnya. Oh bener sih. Bukan jadi kalau kebahagiaannya beli mobil baru atau beli motor baru, iya. Cuman titik jenuh terkadang tuh malah dia nyarinya yang dulu pernah bikin dia happy ya pas kecil ngapain. Itu lucu juga ya kemarin. Baca komik apa gitu ya. Iya. Karena piece of childhood tuh masih ada di situ. Bener sih, Aing happy banget sih nontonin Tamiya sama nonton Cebokuro-chan. Aing gios happy. Aing kemarin amati lagi. Aing dulu ya di berapa hari ini tuh tiap pagi tuh kalau turun itu ya dari ini nyetel YouTube Doraemon. Sumpah. Ceng pagi-pagi itu jam 6 pagi ambil jalan gitu ya. Iya, itu tuh anjir asik banget Kemarin anjir. Aing nobar Mr. Bean sama istri Aing. Mr. Bean juga masa Tapi kecil itu seru juga ya nggak sih kayak Aing di kamar sama istri Aing berdua nonton Mr. Bean anjing. Nonton SpongeBob yang episode baru. Tapinya kurang anjing episode baru. vibes lama. Enggak tahu anjing happy-nya. Enggak tahu enggak Aing di Bali ngapain? Orang kan pada keluar ya. Aing di kamar nonton SpongeBob. Sambil makan anjing. Itu udah bahagia pisan sih Aing. Iya Bener sih. juga kata-kata Manevan. Akhir-akhir ini Fandi bisa nemuin jawaban yang gua enggak bisa nemuin gitu loh guys, aneh banget. Yang itu nggak bisa di ke internet sih tuh. Yang satu yang enggak bisa diomongin ke internet. Kan anak ajaib kan dia nih. 2 hari nggak tidur Evan ya. Itu sabu itu. Kenapa enggak tidur dulu? Nggak ada jokes. Ya kayak kalau orang lain
happy-nya main game atau apa, aing mah harus keluar, Cok. Aing juga sama harus keluar. Ya. Kalau bisa di Bali udah. Lebih bagus Aing lagi, tuh lebih fresh Aing harus lagi. ketemu orang, coy. Ya, benar. Makanya tau gak sih sebenarnya Aing liburan ke Jepang itu ya, Aing tuh seneng banget kalau lagi di apartemen sendiri, gini kok suasananya gelap gitu ya. Terus kalau misalnya lapar ke konbini, udah gitu doang ini. Gitu. Turun ke bawah naik lagi. Iya. Iya kan? Iya. Benar sih. Terus kalau gabut ke balkon ngerokok, udah. Tapi bener orang nanyanya bakal ke Aing sama Mane sama Pi. Mane senang banget bolak-balik ke Jepang, Mane senang banget bolak-balik ke Bali. Emang di sana ngapain? Sebenarnya Aing tuh sesimpel sore-sore di pinggir kolam renang terus lihat pohon kelapa gerak-gerak udah happy. Iya. Tapi di Bali. Mungkin orang tuh mikir ke Jepang tuh wah wisata ini. Padahal emang enggak kan? Ya, sama, ini di Bali juga enggak. Iya. Aing tuh di Jepang tuh kalau misalnya lagi apalagi musim dingin ya, kalau musim panas Aing rada bete sebenarnya sih. Enakan dingin ya. Kalau musim dingin tuh jadi happy-nya Aing tuh kalau misalnya aduh hari ini ngapain ya, adalah nyantai kan, orang besok ayo kita kesini gitu kan. Bener. Kalau Aing tuh kayak ke konbini, udah tuh cari restoran apa aja gitu yang kira-kira menurut Aing seru atau menurut Aing enak, ke sana. Udah tuh baliknya pulang lagi, terus tuh udah deh. Kalau nggak gini nggak sih kayak turun ke coffee shop, cuman ngopi dong di coffee shop, iya kan? Iya. Kayak jadi warlock. Iya. Hal yang bisa di Indo lakukan yang lakukan di sana. Iya, Atau benar, kayak benar. sore-sore lihat orang-orang pulang belanja. Iya. Jepang tuh asik banget ya. Iya. Iya anjing. Nggak tahu kenapa mataharinya bagus. Aing cuma sesimpel itu doang sih kenapa sering bolak-balik ke Tokyo, dan emang karena kerja di sana juga kan. Kadang Aing kerja di sana tuh extend abis gawe tuh pulang kantor tuh nemenin bos-bos Aing makan biasanya tuh. Ya ada aja Aing di sana cuma jalan-jalan sambil ngeliatin suara kereta sama konbini aja udah seneng Aing mah kayak ting. Tapi itu Ya, itu ada ini juga tau. Itu kadang Kenapa orang yang masa kecilnya biasanya nonton kartun Jepang itu bakal dia kalau di Jepang rasa familiar. Itu ada penelitiannya kemarin. kenapa tuh? Karena ternyata Jepang tuh animenya hyperrealistik anjing. Mana yang pernah nonton Digimon atau Pokemon? Aing Ya kan? Digimon sih. Itu mapsnya persis sama kayak di Jepang, cuma Digimon. dibikin kartun ya. Pokemon enggak Van, Digimon ya. Bukan Pokemon, Doraemon sama Digimon. Oh iya. Pernah nggak ke Doraemon? Ada got yang kayak di Doraemon, terus kayak Got lapangan yang ada pipanya. bukan, Oh got. Got pinggir-pinggirnya. gitu. bukan. Ini Apa? loh yang kayak di BKT anjing kayak di sini. Iya, tengahnya sering. sungai kecil jalan. Orang-orang sepedahan. Iya. Waktu baru nyampe Jepang, terus saya ngeliat di kereta, anjing kayak familiar banget tau gak sih? Iya. Tapi menenangkan gitu. Karena dulu pas kita kecil bangun minggu pagi, pas hati tenang, semua tenang nonton dan ngeliat itu, dan ternyata hyperrealistiknya mirip anjing. Jadi begitu kita datang ke Jepang teh kayak anjing ini masa kecil aing bangsat gitu tau gak sih kayak. Fuck, tapi Aing gak pernah di sini. Aing gak pernah di sini, tapi kok ini masa kecil Aing. Mungkin itu relate sama nostalgia yang Mane bilang tadi, Van. Iya. Jadi emang mungkin titik jenuh Aing tuh, dia tuh selalu ngomong, awal tahun tuh Aing selalu rudet kan. Beb ini kamu harus sudah ke Tokyo, harus sudah ke Kyoto lagi katanya. Tiap Januari tuh, iya kayak. Aing kan ke sana tiap 3 bulan sekali ya, 3 bulan 4 bulan sekali ke Tokyo. Udah harus ke sana kata dia tuh, kamu mah udah harus ke sana lagi ini katanya. Kayak Aing ke Bali. Kayak Richard tau gak sih? Iya, dan emang benar sesimpel cuman gitu-gitu doang anjing di sana tuh. Cuman mungkin celing ntar jalan-jalan lah. Kalau Aing mah ya bisa paling kayak KB lagi. Tapi mana sama Aing jalan-jalan mulus ya, nggak stop non-stop. Di mana di Jepang? Iya. Ya kan ada Mane, makanya yang minjamu Mane. Oh. Kalau aing jalan-jalan sih. Jalan-jalannya sendiri tapi aing kadang malam-malam ke Garut tong. Mana enggak tahu ya? Nggak, itu aneh. Aing malam-malam ke Garut Naik terus motor. iya makan bubur. Pas udah makan bubur teh ngeliatin bapak-bapak sama anaknya lagi kehidupan pada umumnya kehidupan seharusnya. kayak kadang anjing happy juga ya. Pulang-pulang tuh udah. Aing nggak tega ninggalin Marco doang sih kalau keluar negeri gitu. Aduh sih. Nggak bisa dibawa. Marco, you know nggak bisa lah dia. Tapi lucunya semua ya. Buat orang yang nggak relate mungkin di anime, di wibu atau di apa. Sekarang sebanyak apa sih orang dewasa beli Hot Wheels anjir? Jauh juga masih beli kartu Pokemon. Teman aing masih pakai beli Hot Wheel. Ke Jepara beli Hot Wheel goblok. Tapi bener karena apa coba? Kita tuh kesulitan ngelepas piece itu anjing. Cowok tuh ya. Cewek tuh pas hormonnya katanya udah mulai menstruasi atau apa, dia udah menganggap masanya tuh udah stop tuh, jadi kayak masa selanjutnya apa? Kalau dia hamil punya anak tuh masanya stop, jadi ada masa baru lagi. Oke. Kalau kita tuh ada piece itu nggak bisa hilang anjing, piece masa kecil tuh. Makanya orang yang trauma masa kecilnya parah, biasanya sampai gedenya emang problematik anjing. Aing trauma sih sama bapak Aing sendiri aja. Walau tapi kan mana ada di sisi lain yang nemenin mana kan ya Digimon lah atau apa gitu. Iya.
di sisi lain aing kalau ketemu bapak aing masih takut. Sampai sekarang? Lumayan anjing. Anjing bener? Wibawanya dia masih kuat pisan, Be. Terus kalau bau ada inget gak bau? Parfum, kecil? parfum. Gak harusnya parfum. Bau masakan aja kadang. Kayak anjing waktu dulu ya. Kalau nggak Jogja, bau ini, waktu dulu di bau mana sih? bau box. Bau box. Kalau kita Pas lagi kecil buka- anjing gitu ya. Iya Buku baru. anjing. Nasi goreng kecap Indung aing masih ingat sampai sekarang wanginya. Pas dicium kayak ada anjing satu momen itu tuh keplay lagi di Aing kepala lagi kita. nonton VCD Digimon episode 9. Kayaknya kita ini Terus jadi tiap mana nonton episode 9 itu tiba-tiba keinget nasi gorengnya juga. Jadi kayak berdua. Jadi mereka tuh gini terus kalau memorinya. ingat nasi gorengnya keinget VCD-nya. Iya, jadi mereka tuh berkesinambungan terus. Bener sih, bener juga. kayaknya kita terlalu banyak pikiran gak sih? Enggak karena Kalau memang kalau kita balik lagi ke masa lalu kayak ya udah kita hidup cuman gitu doang, makan nonton gitu kan, happy aja. Sekarang banyak pikiran. katanya emang cowok tuh kodratnya ya bertahan hidup, Cok. Ya sih bener sih anjing. Beneran. Iya. Kita bertahan hidup dengan semua faktanya yang nyelamatin kita kalau nggak diri kita sendiri ya masa lalu kita anjir. Anjing bener sih. Yang bikin That's waras the ya. reality, bro. Bener-bener gak salah sih, Bang. Jadi ini semi podcast aja. Ini masuknya setengah podcast. Jadi Bang. ini shift Apa? podcast, Shift shift podcast. Bener sih ya. Tapi gitu. Tapi shift malam kan gak selalu horor, Van. Bener. Dan ini tujuannya buat nemenin mereka. Bener sih. Kata Fandi guys. Fandi tuh dari kemarin setiap gua stres tuh selalu dapet jawabannya gitu. Kayak gue. Iya. Ada dulu kan aing lihat Mane tuh bukan sebagai teman ngobrol aing tapi sebagai orang yang harus aing didik. Tapi sekarang Mane udah berubah jadi orang yang bisa mengerti aing. Berarti dewasa dong. Udah dewasa, Dewasaan Mane Kanjut udah ada. gede tuh. Oh maaf. Aing masih menganggap Mane kayak Nael sama Kanjut dulu. Sekarang Sekarang udah bisa mengerti aing dan udah tahu aing tuh harus diapain. berarti udah terlupakan dong Aing sebenarnya. Udah dilepas lah. Udah dilepas. Udah bukan ayah lagi. Udah ya. Ini mau abah sekarang nih. Abah. Abah. Itu teman sharing aing cuma tukul doang. Sama Brando, makanya mereka jauh ya. Kan tapi guysnya gak jauh. Gak ada bedanya goblok. Ya aing juga kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya lagi stres gini, nggak tahu istri aing juga selalu mengerti. Oke, Bagus. kan Fandi insya Allah nih tahun ini ya. Oh. Kan orang bulan ini ya. Kira-kira apa sih hal yang berubah dari Maneh setelah Maneh menikah gitu? Kalau aing sama Dea kan emang udah deket ya dari dulu ya. Sebenarnya pembiasaan sih, Bi. Pembiasaan itu lumayan susah anjing. Kayak Maneh tuh bisa nggak nerima istri Maneh dan Maneh bisa istri Maneh bisa nggak nerima Maneh. Itu susah banget anjing. Aing aja yang udah deket aja kayak gitu tuh 3 tahun. Ah serius? Serius, Aing masih sering ada berantem gede setahun 2 tahun sampai tahun ke berapa ya? Tahun itu. Minum. Tahun-tahun kemarin lah Aing baru mulai kayak nggak pernah ada masalah besar lagi gitu-gitu doang anjir. Hidup. Tapi Ah. tapi maksud tuh secara apa ya? Secara walaupun Maneh udah dekat gitu ya. Jadi tetap aja oh ternyata dia tuh begini ya gitu ya. Maksud orang ada Tahun pertama ada kayak gitu. oh ada walaupun Maneh sudah dekat tapi kayak oh ternyata aslinya tuh begini ya. Aslinya begini Bukan, ya. kalau Aing tahun pertama bukan aslinya begini, ternyata anjing ternyata masih begini. Oh. Kalau Aing saking udah dekatnya. Makanya masih bisa pelan-pelan dirubah. Tapi secara ini kehidupan Maneh memang kayak kalau dipilih ya Maneh akan tetap kan menikah gitu tau gak sih, kayak itu tuh memang jalan yang memang oke lah gitu tau gak sih, memang sehidup Maneh jadi lebih baik lebih tertata setelah menikah gitu. Ya gitu aja Aing kayak sekarang lagi mode istirahat kan, lagi mode rehat, lagi mode rebahan. Ya, beneran kayak ibu Aing dulu ngurusin Aing. Si Dea tuh. Dia tuh kayak Aing makan gitu, sayang ini gitu. Beb, Aing kan gak tidur sekamar. Lagi gak tidur sekamar kan ini Aing. Oh, Maneh lagi me time. Ya jadi dia tuh ngerti kalau Aing tuh beneran harus di ruangan yang gelap banget kalau istirahat tuh. Oh. Gelap, kalau lampu mati semuanya mati gelap pisan. Pantes anjing kasurna eta bantal di dia. Iya makanya bantal sama guling sama kasur kan di sini. Jadi gitu kerjaan Aing tuh nonton anime, terus dengerin bossa nova, baca buku, sama Marvel berdua tidur, main game. Tapi kenapa ya kadang kalau tapi kita bener berarti nggak berarti sebagian besar cowok kayak gitu ya. Iya. Sedih tuh aja kalau masa kecilnya. Kita bukan sedih, happy juga tapi menyemangatin kita lagi secara nggak langsung. Di sisi lain masa itu kan udah mati gitu. Jadi diri kita yang udah mati tuh tetap harus kita hidupin terus kadang-kadang. Ya tapi kayaknya memang kehidupan kita memang begini sih. Emang kodratnya laki-laki. Cok. Memang kodratnya begini gak sih? Iya. Ya udahlah.
Tapi kadang aing masih berat nerima aja. Makanya waktu kemarin tahun baru kita lempar-lemparan petasan lari-lari kayak bocil lagi. Iya. Ini tahun lalu ada. Aduh. Ini karena masih pas kecil kayak gitu aing gitu ngerti sih. Ini kita main itu Van yang kayak main Squid Game kan. Iya benar, tapi yang masa kecil banget. Ya. Terus apa hadiahnya Tamiya, coy. Terus ada Jimbot gitu-gitu. Inilah yang kenapa beberapa orang yang masih debatin sampai sekarang nih ya. GTA San Andreas kenapa GTA terbaik sepanjang masa? Sebenarnya bukan karena game atau grafik. Karena masa kecilnya anjir, Tuh, memori anjir. Dan masa kecil orang tuh banyak banget mainin San Andreas. Oh, enggak, terus Maya tau enggak kenapa San Andreas itu tuh jadi memorable banget buat kita? Kenapa? Karena di masa kecil kita tuh tidak punya kebebasan. Kita tidak punya kebebasan secara finansial dan segala. Iya. Kita bisa jadi kaya, kita bisa melakukan apa aja, kita bisa nyetir mobil, kita bisa explore kemana aja, ya lewat GTA. Iya kan? Bener. Makanya itu tuh jadi game yang GTA pertama anjir. Vice City sih. Tapi yang memorable San Andreas. San Andreas aing namatinnya sama saudara ganti-gantian. Oh pas libur lebaran. Sama gitu anjing. Jing, anjir pengen nangis bangsa. Wah, itu sedih sih karena apalagi mana mau nikah Pi. Dan aing kemarin ketemu saudara aing pas lagi lamaran saudara sepupu orang juga. Yang kemarin ya? Si Isan ya. Iya kemarin kan aing lamaran kan ke saudara orang. Nah, itu tuh ada saudara sepupu aing yang cowok. Umurnya enggak jauh beda sama kayak gitu. Kerjaan aing dulu tuh namatin Dynasty Warrior sama dia. Gitu. Cerita-ceritanya tuh dipelajari. Enggak, seandainya aing bisa mengulang waktu itu ya. Kayak aing benar-benar pengen menikmati itu loh enggak sih? Tanpa ada pikiran apapun tau gak? Tapi malah menurut aing kenapa kita seneng banget sama masa itu, kita waktu itu sebenarnya nikmatin sih Pi. Mungkin ya? Iya. Kalau ada penyesalan berarti dulu kita nggak nikmatin atau apa, biasanya ngasih memorable itu, Cok. Kita dulu nggak banyak mikir, pokoknya pulang sekolah taruh tas buru-buru nyalain PS anjing kalau aing. Kalau hidup aing ya, aing kan dulu takut banget sama bapak aing ya. Pernah waktu itu aing ngerasakan paradise aing 2 bulan kan. Jadi waktu itu lagi libur naik sekolah. Bapak aing harus pulang ke Pekanbaru. Jadi aing tuh ditinggal sama kakek aing doang berdua. Kerjaan aing cuma main Game Boy. Kalau malam main PS, aing bisa begadang sampai pagi. Terus kan kakek aing punya Indomaret ya dulu ya. Jadi aing boleh ngambil apa aja di Indomaret. Kayak juga anjing. Dari dulu udah franchise Indomaret? Ada franchise Indomaret dulu. Masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada, kakek aing kan udah nggak ada. Di mana anjing? Di GBI. GBI di mana? GBI. Oh, goblok aja. Kaya juga nih orang nih. Emang kayak dari sononya anjing. Iya, anjing. Kakek aing punya Indomaret, jadi aing suka ngambil dulu kan. Sebenarnya bukan punya kakek aing sih itu, bareng lah. Kongsian lah ya, Kongsian. Jadi aing masih ingat banget yang suka yang ambil itu Milo kaleng. Oh iya mahal tuh, anjing mahal itu banget. mahal. Dulu tuh harganya 5.500 anjing. Dan rasanya tuh lebih enak dulu dibandingkan sekarang, Iya. aing ngerti ya? Aing masih ingat nih, aing ambil tuh Milo kaleng 2, ciki bol yang keju 1, sama Momogi dulu gede. nggak ada Momogi dulu mah. Tahun berapa anjing? Citos jagung bakar, mana tahu nggak? Oh, Citos yang hadiahnya Yu-Gi-Oh. Nggak ada Yu-Gi-Oh aing. Kalau aing mah dulu apa sih? Tajos yang Pokemon. kotak gitu tau nggak? Keripik Iya. kentang yang ada dalamnya ada saus. Oh 2000. 2000 aja. Super 2000 namanya. Aduh, ingat-ingat zamannya itu ya. Indomaret apa SB Mart ya? Indomaret kalau nggak salah. Apa Alfamart ya, lupa. SB Mart mah aing SMP anjir. Terus iklan-iklan dulunya juga bikin kita kangen anjing. Kerjaannya gitu, main game, terus main Game Boy. Kalau sore itu kerjaannya sepedahan. Kayaknya mungkin sekarang juga kenapa jadi boring tuh karena kita terlalu banyak dapat informasi nggak sih? Nggak tahu sih kalau itu. Aing sebenarnya jarang nyerap sih, Pak. Enggak karena apa ya? Kayak hiburan tuh gampang banget diakses gitu. Bukan sensasi itu nggak bisa keulang lagi, Pi, menurut Aing. Iya, sekarang kayak aing mau nyoba melakukan apa gitu, main game apa yang penting di HP gitu yang langsung buka. Kayak dulu mah ada effortnya apa gitu, terus kayak susah gitu. Kalau sekarang tuh terlalu gampang malah jadi sensasinya kurang gitu. Kalau aing ya. Effortless. Iya, effortless, jadi terlalu gampang tuh jadi biasa aja udah gitu. Enggak sih, tetap Aing menurut Aing sensasi sih. Terus ada tiga faktor yang Aing pelajarin ya. Apa tuh? Nih, ini nggak akan bisa terjadi lagi dan nggak akan mungkin kejadian keulang lagi. Satu, udara. Dulu bumi lebih dingin. Ya. Itu ngaruh anjing, secara nggak langsung. Lagi kalau hujan ya? Ya. Terus kedua apa coba? Apa? Kedua dulu kita larangannya banyak. Nggak bebas. Melawan larangan tuh menyenangkan anjing.
Dari dulu, dari kecil. Sekarang siapa yang mau ngelarang anjir? Iya kayak kita keluar malam kita bangun sampai jam 2 pagi kayak ya udah. Iya. Sekarang ngapain anjing? Tapi Aing nggak pernah dilarang sih keluar malam. Kalau Aing dulu dilarang aja jam 11 malam tuh udah, wah tidur. Anjing bete banget ceritain Oh tuh. kalau itu iya. Cuman kalau keluar ke mana keluyuran Aing nggak ditanya. Dari SMP Aing nggak pernah digituin siapa? Hah? Sumpah Aing misal pulang besok jam 7 pagi gitu. Sama indung Aing Kak jangan pulang malam, pulang pagi aja. Sama kayak si Aing. Oh iya ya. Di rumah teman ya mana? Ya Aing di rumah teman. Ya udah Kak aku mau main PS di rumah teman sampai pagi. Ya boleh katanya. Iya Sama sih. terakhir apa coba? Apa? Dulu kita menunggu hari Minggu untuk nonton Yu-Gi-Oh! Digimon episode yang seminggu sebelumnya. Ada sensasi penantiannya tau gak sih? Itu hal yang terapin di YouTube Aing sih, Pan. Bagus lah. Iya. Itu hal yang dari awal Aing di YouTube itu program itu sistematis itu udah Aing terapin sebenarnya. Obrolan mas-mas 20 akhir. Ya, dia udah 30 anjing. Wah 31. 19 Januari 31 ya? 21 19. Aduh. Dulu tuh pengen cepet-cepet gede aja. Wishes Aing tahun ini yang punya anak cowok satu ini. Amin, ya Allah, Legacy, amin. itu benar-benar. Aing nikah terus punya 75 miliar, amin. Amin. Berarti mana mulai program kapan, Pi? Kalau program sih sebenarnya kalau program tuh kalau bisa dikasih tahun ini nggak apa-apa. Cuman kalau emang mau diseriusin orang kayaknya tahun depan beres rumah jadi. Nah, itu takutnya tuh dia tiba-tiba apa namanya? Kalau misalnya dia hamil gitu ya. Kan orang pindahan kayak Oriwel. bisa. Nah, nggak tega sama istri Aing aja sih. Itu takutnya jadi kenapa-napa. Lagi pindahan harus ke rumah sakit. Tahun ini lumayan hektik sih buat Aing. Soalnya baru buka usaha lumayan banyak kan. Apa aja yang paling baru emang? Toko kartu ntar. Apa? Toko kartu, tempat makan. Joinan Tempat atau? makan di mana? Oh, tempat makan. Ntar Aing kontak mana nih buat tempat makan. Sip. Terus lah, terus. Aing nggak di ini yang TCG. Kalau nggak stoknya kita gedein aja. Gas, TCG Aing nggak dilibatin aja. TCG kecil kan, mana yang harus di Bandung. Kalau mau harus Manung. Itu. Manung aja. Kalau mana yang mau ikut, kayaknya kuliner bisa sama mana sih Pi Aing. Boleh lah. Gedein stoknya jadi kayak apa namanya Ricis. Iya, Ayam memang Jatinangor dulu aja. enggak, memang benchmarking aing ke situ sih. Ayam Jatinangor dulu gak sih lawan? Bisa. Enggak, aing itu kan memang rencana pokoknya buka di Bangkok aja. Ya. Iya, Sama ganja, jual ganja. goblok aja. Enggak, pokoknya pengen buka di Bangkok aing enggak mau tahu. Itu Stockwing harus ada di Bangkok, udah. Titik. Tapi Titik. summary kalian 2024 gimana? Aing lumayan up and down-nya tahunnya nggak terlalu oke lah. Biasa aja. Aing nggak pernah merasakan down, Van. Up Aing terus. selalu ngerasain ke atas terus. Jalannya tuh stop ke atas terus. Tangganya tuh. Tapi kalau menurut ini Aing ya 2023 lebih wow sih. Secara karir ya, Wah, secara berarti karir. kita ketemu tuh mana masih di rumah ya? Enggak anjing, udah di Bawah Batu. Oh, Bawah Batu ya? Oh, yang mana streaming gempa itu? Record gempa? Itu kita udah di Antapani. Bawah Batu. Ya Antapani, belum ke Kuala Kawaluyan. Di apa? Batu Nunggal. Mana ngapain? Dari situ Ngontrak. ke Kawaluyan. Oh. Kawaluyan 2 terus baru sini. Enggak, Antapani. Kawaluyan 2. Oh iya, Kawaluyan 2 baru ke sini. Boleh lah kita. Itu kalau aing sih. Tahun ini cuman cukup berat ya. Ternyata banyak plan yang kita tidak bisa gapai, tapi kalau orang ya. Tapi nggak tahu, ya bener sih, Aing Alpi, Aing sama mana? 2023 kayaknya lebih signifikan buat karir Ya. up-nya. 2024 up and down-nya lumayan banyak. Ya, up and down-nya lumayan banyak. Tapi fun lah. Ya, tapi banyak pelajaran. Pelajaran. Banyak pelajaran untuk mempersiapkan. Sekalinya nggak sehancur ke depannya. 2022. Ya. Tapi menurut aing agak lumayan mencengang. Bukan maksudnya aing kaget sih, mana tidak pernah merasakan down gitu, tau gak sih? Iya. Kalau misalnya itu kan sesuatu hal yang bagus menurut aing ya. Ya misalnya kalau teman-teman di sini yang lagi ngerasa down gitu, ngerasa pusing atau ngerasa lagi terpuruk hidupnya gitu kan. Mana kasih tips dong gimana caranya nih aja. Caranya Buat aing juga gitu. Apakah Maneh harus memang mengejar impian Maneh gitu kan atau kayak gimana? mungkin gara-gara aing tuh waktu di rumah tuh nggak betah sih, Pi. Di rumah tuh aing benar-benar ngerasa nggak betah. Kayak ideologi apa namanya tuh, ide aing tuh ditahan semua anjing sama bapak aing. Dulu di rumah tuh benar-benar nggak boleh kemana-mana, benar-benar didoktrin satu hal doang. Nah sejak aing keluar dari rumah tuh aing bebas kemana-mana. Jadi kayak aing mau ngambil resiko apapun juga
ada something yang aing pelajarin gitu. Oh. Gitu. Jadi ada hal-hal baik yang aing dapat terus. Jadi kayak up lagi. Aing ngerasa dari skill, dari karir, tiba-tiba aing kerja sama siapa, itu menurut aing up terus sih. Berarti intinya adalah kita harus berani mengambil resiko gitu. Tapi Atau calculated gak sih? Tapi calculated dan memang itu adalah di ranah yang positif gitu, tau gak sih? Nggak tahu. Jadi pikiran itu nggak pernah ada iri, sirik, negatif itu nggak pernah ada. Atau mungkin itu yang membuat ngedrive Vane jadi sekarang gitu, tau gak sih? Bisa Kayak jadi aja. iya kan? Kayak udahlah yang bodo amat lah gitu sama kemarin. Iya, aing bodo Hidup aja lah ke depannya gitu, tau gak sih? Iya, aing bodo amat sama hal kemarin. Kayak misal kemarin ada something gitu, udahlah. Besok juga udah enggak gitu loh. Udahlah. Yang penting bisa makan besok. Di sekarang di posisi mana sekarang? Mana cuma mikir kayak yang penting bisa makan besok gitu. Sumpah. Makan kaviar kan? Makan apa? Enggak, ini sama sesimpel makan biasa aja. Seenggaknya besok masih bisa makan, masih bisa apa namanya. Sampai sekarang pun pikirannya masih kayak gitu. Berarti sebenarnya mana dari sisi ini sih yang penasaran. Kalau mana pengeluaran pernah bener-bener sampai nol gak sih? Pernah gak di momen waktu karir mana udah oke terus kayak rekening mana kayak hancur-hancuran? Maksudnya? ya karir bagus tapi lagi parah mana gitu, ngerti gak sih? Ya rumah lah, ya apalah. Nggak pernah. Jadi mana terstruktur juga pengeluaran tuh. Iya. Pokoknya target aing besok harus bisa gaji pegawai, harus bisa makan, udah itu doang. Masih harus bayar listrik, udah itu doang sih. atau jangan-jangan gara-gara kehidupan mana yang simpel jadi mana bahagia gitu. Maksudnya tanda kutip bahagianya tuh ya udahlah. Itu tau gak sih? Iya sih, Pi, bener juga. Tapi enggak, itu kontradiktif aja. Kok kontradiktif? Soalnya dia ambisius orang. Ya enggak, maksud tuh tapi masa lalunya nggak dipikirin. Udah bodo amat, aing punya ambisi sekian, aing fokusnya ke target. Iya, cuman kalau yang mana bilang tadi tuh seolah-olah dia chill guy gitu loh, yang kayak udah gitu. Tapi ambisi aing lebih ke something yang nggak kenilai sih, Pan. Contoh manggung berhasil di Motion Anime, itu ambisi aing. Contoh bisa ngegedein Maneh, bisa ngegedein Kinan, itu ambisi aing. Itu ambisi aing gitu. Jadi gitu kan nggak bisa dinilai dong pakai uang. Emang bisa dinilai pakai uang? Iya sih benar. Nggak bisa dong. Aing pengen bikin Fandi bisa punya penghasilan sendiri, bisa nggak usah minta ke orang tua, bisa hidup, dan pokoknya tiap tahun tuh upgrade hidup ambisi aing tuh. Gimana caranya? Jadi kebanyakan ambisi yang aing kejar tuh itu tuh sesuatu yang emang nggak kenilai pakai uang. Cuman kan pada suatu sisi tuh aing kadang pengen punya mobil sport satu gitu, beli gitu. Mumpung ada uangnya beli gitu. Tapi besok bisa makan nggak ya? Mungkin dari ambisi Mane itu side-nya itu adalah Mane dapat duit banyak. Iya. Dan duit itu adalah dipakai untuk yang sekarang gitu. Kayak misal Jadi bukan fokusnya ke duit, tapi fokusnya itu adalah ke satu poin yang tidak ternilai dan duit ngikutin. ya bener anjing gitu. Iya. Aing Iya, kemarin make sense. ambisi aing tuh pengen bikin anak-anak juara di AE. Gagal kan itu kemarin aing. Ya udah, ambisi aing tuh ngebantu, makanya aing sering ke sana dan lain-lain. Tapi di sisi lain ya ternyata dari kerja aing yang kayak gitu tuh ternyata banyak kerjaan masuk juga. Gitu kayak Ngerti ya. Kayak waktu- Jadi itu tuh duit itu jadi side effect. Iya. Kalau aing sih kayak gitu. Kayak aing harus bisa ngebahagiain Kodelwin nih. Walaupun aing nggak ngejar gaji bonus atau apa, tiba-tiba karena aing dari situ targetnya kayak gitu, tiba-tiba ada brand masuk, ada Samsung masuk, ada siapa masuk gitu. Terus kayak ambisi aing dulu nih, aing harus jadi streamer yang bisa memperkenalkan game AAA ke penonton. Tiba-tiba Bandai masuk, tiba-tiba Sega masuk gitu, jadi kayak gitu. Oh, jadi mungkin bisa jadi orang-orang juga ya ada ambisi kayak aing pengen menghidupi 100 anak yatim misalnya. Ya. Ambisinya ke situ. Jadi Ada aja tapi uang gimana caranya itu tuh jadi uang tuh jadi side effect gitu, tau gak sih kayak kerjaan jadi masuk ini. berarti mapping otaknya udah jalan. Iya. Kayak gitu. Jadi kebanyakan ambisi aing tuh bukan sesuatu yang bernilai uang sih. Ya. Gitu. Jadi kayak rumah kemarin yang di sini kan tadinya tuh rumahnya bukan yang ini, Pi. Ada yang lebih murah lagi. Kan terus pas ngecek rumah, pokoknya ambisi aing tuh gimana caranya bisa punya tempat tinggal, bukan bisa punya rumah yang ini gitu. Maksudnya itu aing bilang ke dia, Beb, yang penting kita punya atap lah gitu, biar kita nggak usah nyawa lagi, bilang gitu kan. Tapi dengan kriteria ini lah gitulah mungkin ya. Kriteria ya, kalau bisa dibilang lah. Nah terus
Pas cek ke rumah itu tiba-tiba ditawarin sama salesnya, kalau Lutfi mau lihat rumah yang lagi dibangun nggak, yang satu lagi tipenya. Pas dilihat, Pep mana ya, cuman beda dikit, ya terserah kamu, ya udahlah yang ini aja, yang bilang kemarin. Itu ada uangnya nggak, ya uang mah gampang lah, ngomong gitu kemarin kan. Ya udah deh, udah tiba-tiba jalan tabungan aing malah tambah. Malah dari mana beli rumah aja. Emang orangnya nggak takut ngeluarin uang dong sebenarnya. Enggak. Karena pasti datang lagi. Iya. Itu mindset, berarti paradoks dong sebenarnya. Paradoks gimana? Paradoks sama mana yang penting besok makan, tapi mana di sisi lain nggak hemat duit, tapi duit datang sendiri, ngerti gak sih paradoksnya? Oh, masih. Enggak, mungkin karena di hidup dia juga udah enjoy aja, kayak enggak sih, kayak ya udahlah gue udah bisa makan, tapi ada kebutuhan ini, ya udah bayarin aja. Berani ngeluarin uang tuh karena mana tahu uangnya bakal datang lagi pasti. Iya. Oh, oke. Enggak tahu kenapa tapi. Jadi mana itu memang sense. orangnya nggak takut habis duit gitu. Ya udahlah, ntar duit juga yang datang sendiri sama gue gitu. Iya. Oh. Karena aing mikirnya banyak hal yang bisa dimanfaatin, Pi. Jadi ibarat aing tuh baru pakai 5 senjata, aing tuh masih punya 200 biji gitu sebenarnya tuh. Gitu loh. Iya. Aing tuh masih punya 200 senjata di belakang aing tuh, tapi aing pakai cuma 5 sekarang tuh gitu. 5 atau 10 gitu yang pakai sekarang. Sebenarnya tuh weapon aing masih banyak di belakang gitu. Jadi ya udah pakai dulu aja gitu. Karena itu namanya safety net. Ya. Mana hidup di safe zone, mungkin merencanakan sesuatu hal, dan kayak ini udah safe zone aing deh melakukan seperti ini. Kalau bukan aing mau ngeluarin duit, ya udah gitu, tau gak sih? Make sense. Dan biasanya hal yang aing keluarkan itu aing gimana cara supaya balik lagi duit. Oh, jadi compounding aset, jadi terus muter kayak bola salju gitu. Ya. Oh, Betul. iya. Benar. Iya. Sebenarnya channel YouTube ada hal yang seperti itu, Pi. Dengan kita upload banyak video, ketika suatu saat nanti kita ada di peak, orang-orang akan nonton video yang lama, dan itu AdSense akan terus nambah. Oh gitu. Iya, gitu. Kalau aing bikin YouTube gimana tuh? Menurut mana, saran mana nih kalau aing bikin YouTube gimana tuh? Mana bikin kontennya financial fraud paling. Itu udah paling maneh banget. Duit babi emang. Nah, financial fraud kan mana bisa pump and dump. Tutorial cuci duit hari ini ya guys ya. Cuci duit hari pertama katanya, koplok aja. Oh, jadi mana juga sekarang banyak AdSense dari video-video yang lama dong? Iya dong. Oh. Karena kan tumpukan video yang banyak. Snowballing berarti ya? Itu snowballing. Itu Brando ngajarin tuh. Ya iyalah. Oh gitu. Makanya Brando kenapa suka nge-spam video kan? Regi suka nge-spam video. Aing juga upload anjing aktivitas random aing di Itu ada YouTube. kualitasnya juga sih. Iya Maksudnya juga bukan serandom itu juga. Suatu hari nanti nge-pick jeder yang di belakang-belakang tuh ketarik semuanya langsung. Di video aing yang aing upload 15 tahun lalu, yang si Tukul main gitar aja itu ada AdSense anjing. Sumpah. Oh iya benar. Udah GoPay view-nya sekarang. Anjing. Jadi nge-pick itu ya kita ngelakuin apapun lah, pokoknya ntar nge-pick sendiri pasti itu ada hasilnya juga gitu maksudnya. Duit mah dari mana aja ya? Yang penting halal. Yang penting halalan toyiban. Yang mahal dicari tuh faith, kepercayaan. Dan Bener. trust. Kalau percaya udah hilang susah. Ya benar. Makanya aing lebih baik bayar mahal daripada aing kehilangan orang yang percaya. Benar. Faith. Benar. Mendingan rugi daripada kita hilang percaya gitu, tau gak sih? Kalau ada bisnis, Kadang orang tuh nggak bisa ngelihat sesuatu yang bukan pakai duit gitu loh. benar. Nah, aing tuh bisa ngelihat harga orang, Contohnya gimana? price value ya kayak mana gitu kan. Orang nggak ngelihat value mana itu berapa gitu. Tapi aing bisa ngelihat value mana itu berapa kan. Gitu. Aing bisa ngelihat value-nya. Aing berteman dengan Alfi itu ada value-nya. Talinya tuh ada harganya. Aing sama mana pun ada harganya. Kayak aing sama Kinan gitu ya. Itu tuh talinya tuh ada harganya dan itu akan terus naik kayak saham. Benar. Dan itu tuh tidak bisa divaluasi. Ya. Iya, tidak bisa divaluasi gitu. Makanya orang tuh kan kadang suka benci-benci sama orang ya, suka ngatain orang apa gimana. Menurut aing kalau udah kayak gitu itu ngegunting dia. Ngegunting, iya. Gitu. Makanya aing tuh kalau misalnya orang nyari masalah sama aing, ya aing biasa aja gitu. Sama aja gitu. Toh kayaknya sama penonton nih. Banyak banget nih jaring aing sama penonton. Nah, itu tuh ada value masing-masing tentang itu. Iya, benar. Suatu hari nanti kalau aing ketemu dia bisa do something good buat aing. Bener banget. Jadi Itu kayak aing. kalau kita musuhan gitu, tau gak sih, kayak kita ya kayak gitu-gitulah, maksud tuh nyari masalah segala macam. Orang nggak, itu tuh ngegunting apa, connection rezeki kita Ya. di masa depan gitu. Kayak aing tuh inget banget dulu. Aing tuh punya komunitas udah dari tahun 2009 aing punya komunitas ya. Terus tahun 2020
Sampai tahun 2020 masih baik sama orang. Tahun 2020 itu ngasih orderan APD aing banyak banget. Dan itu teh connectionnya tuh masih terus terjaga dan kayak ya benefitnya tuh adanya tuh setelah berapa tahun gitu tau gak sih? Iya kan? Hukum karma. Tapi kalau mana yang mengharapkan malah kadang nggak ada. Ya memang jangan mengharapkan ya. Udahlah kita mau baik-baik aja gitu kan. Tapi suatu saat Just kita be nice aja lah. ada butuh sama orang gitu kan. Ah ini orangnya nih cocok nih. Karena kita masih ada connection tau gak sih? Betul. Itu salah satu alasan jadi aing jadi YouTuber juga sih, Vi. Iya. Jadi kita tuh masih punya tali untuk nge-reach dia gitu tau gak sih? Ya. Betul. Gitu. Jadi janganlah banyak musuh lah gitu. Jangan apa? Iri hati aja. Iya jangan iri hati, jangan dengki, jangan apalah gitu kan. Kalau orang punya rezeki ya udahlah gitu. Kita ikut bahagia aja anjir tau gak sih? Betul. Who knows kita next gitu kan. Iya gitu kan. Toh kalau misalnya teman kita kaya dan bagus ngapain iri? Siapa tahu juga teman kita juga ada niat mau bantu kita. Tuh. Iya kan? Ya sudah. Selalu terjadi sama aing. Ini cakupan dari shift malam semi podcast. Semi kali ini, podcast guys. ya. Shift podcast namanya. Memang tidak terlalu lucu mungkin tapi bisa menemani malam kalian lah. Iyalah, yang lagi kerja kan banyak tuh yang lagi kerja. Iya, ada. yang shift malam ini literally yang shift malam ya untuk brother gue yang di McD waktu itu sama brother gue yang ada di Kupat Tahu di Tangerang. Kau tahu di mana? Kupat Tahu Tangerang. Ketoprak Tangerang. Iya. Kemarin juga gua ketemu di Shell aja. Ayo lagi ngisi. Bang Alpi katanya. Ini mah temannya Bang Upi katanya. Tapi yang penting kita semoga benar-benar nemenin shift malam. Gue nggak tahu Iya. sih ini ngehibur apa enggak, tapi yang seenggaknya menemani dulu lah. Ya guys. menemani lah dan ya menambah semangat lah ya gitu ya. Walaupun memang kita juga sebenarnya gak baik-baik amat juga sih kondisinya tau gak sih. Seenggaknya menemani lah. Iya menemani lah gitu. Doesn't have to be perfect bro. Iya benar. Oke. Dari aing sih kayak gitu. Ya udahlah. Oke lah. Kita ketemu lagi Februari berarti Pi. Sama Februari. di konten ini bertiga gitu. Ah Upi nih nggak datang ya. Lagi di Jepang dia. Gue lagi nikah. Tapi terima kasih banyak supportnya bro. Makasih banyak supportnya. Kita yang udah Doain aing ya. ngangkang udah lama juga. Kita ngangkang. Banyak itu food battle lah. Ya. Kapan-kapan Mau sih lah anjing. kita food battle. Udah Alpi jadi konten kreator aja. Nanti lah aing bimbing aing ya Pi ya. Gimana cara jadi content creator? Tapi kayaknya aing gak akan game sih. Gak usah, jangan, gampang kok. Ini juga harusnya nggak game kok. Enggak kayaknya kalau aing bikin juga nggak game, aing lagi memikirkan juga caranya. Paham. Mungkin kayak si Faris kemarin ngomong kan, mana kan udah bisnis. Udah lah mana bikin sosial eksperimen aja, mana keliling kota si Indonesia jual air mineral mana yang paling laku di kota. Si Paris. Emang jenius dia mah. Kayaknya aing oke juga nih, jualan di Jakarta, jualan di Bali, jualan di Surabaya. Mana yang paling laku? Gak tahu ya. Iya kan? Paris jenius, Cok. Kayaknya aing iya. Ya, Gitu? Udah, kita tutup dulu guys. Kita tutup dulu. Kita clock out sampai bertemu di shift malam selamat selanjutnya istirahat, bulan Upi. Februari. See you soon, guys. See you soon. Bye. Bye. Upi. Mati aja. Oh belum ya?